Shalom, damai di hati. Senang kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga. Hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, sebab kami terus mengalami dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Dalam kehidupan dan penghidupan kami, kasih-Mu senantiasa nyata. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami semua, untuk dinikmati dan dijalani. Oleh karena itu kami rindu lagi, supaya kami dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu, yang akan mengarahkan kehidupan kami pada kehendak-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami semua, yang menyaksikan Renungan Harian Keluarga, di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten, sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami dilengkapi dan terus mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayat 36 dan ayat 37. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayat 36 dan ayat 37. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan di hari ini adalah persembahan yang terbaik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yefta adalah seorang panglima perang, seorang hakim, dan seorang ayah yang takut akan Tuhan. Sebagai hakim, ia adil. Sebagai panglima, ia perkasa. Sebagai ayah, ia bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah, ia menjadi teladan bagi keluarganya dengan melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugas kerjanya maupun tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ketika ia berprestasi, maka keluarganya berbangga dan bersukacita. Sebagaimana anak gadisnya yang tunggal, tentu juga senang, bergembira dan bersukacita dengan prestasi ayahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman hari ini menyampaikan hal menarik mengenai hubungan antara Yefta sebagai ayah dan anaknya perempuan. Dikatakan, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Ungkapan dari anak Yefta ini menggambarkan bahwa ia merasakan apa yang menjadi pergumulan ayahnya. Ia yakin walaupun tubuhnya akan dikorbankan kepada Tuhan Allah, itulah yang terbaik. Sehingga ia tidak menolak nasar ayahnya, malah ia mendukung dan menghormati keputusan ayahnya. Yefta mendidik anak gadisnya itu dengan baik dan ia dihormati oleh anaknya. Dia patuh, anak perempuan itu adalah anak yang baik dan bertumbuh dewasa dalam penghormatan kepada Tuhan Allah dan juga kepada orang tuanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang tua kita harus belajar menjadi orang tua yang memberi teladan dan mewariskan iman yang baik, supaya anak-anak kita menghargai kita, tapi juga takut akan Tuhan. Seperti Yefta mengajarkan kepada putri tunggalnya, memegang komitmen iman kepada Tuhan. Demikian juga kita harus mendidik dan mengantar anak kita untuk mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Keputusan dari anak Yefta menjadi persembahan yang terbaik, yaitu memberi hidupnya bagi Tuhan Allah. Nah, sebagai ayah, Yefta pasti bangga, walaupun ia risau dengan keputusan yang ia ambil. Sebagai keluarga Kristen, kita belajar untuk tahu memberi yang terbaik
untuk Tuhan Allah. Persembahan tidak terbatas pada uang dan materi dalam bentuk apapun, tapi memberi hidup kita sebagai persembahan yang terbaik adalah suatu tanda kedewasaan iman untuk menjawab kasih dan kemurahan Tuhan Allah. Karena Yesus Kristus telah memberi dirinya sebagai teladan dengan menjadi persembahan yang sempurna. Tuhan Allah melihat hati kita yang mau memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih hati atau paksaan. Tuhan Allah mengasihi kita yang memberi dengan sukacita. Karena itu persembahkanlah kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ketika saat ini kami boleh lagi disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka kiranya firman-Mu ini akan terus melengkapi kami semua untuk menjadi orang-orang percaya yang taat, setia, tapi juga mau mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan Allah. Karena itu mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan ini dalam anugerah dan rahmat yang Engkau beri bagi kami. Hari demi hari kami isi dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Karena itu kami sungguh bermohon, kiranya Engkau Allah sumber segala berkat akan terus merahmati kami dengan berkat-berkat yang daripadamu bagi kehidupan dan penghidupan kami masing-masing. Dimanapun kami bekerja, berupaya, berusaha, maka kami bermohon berkat Tuhan dinyatakan pula, agar supaya setiap perjuangan kehidupan kami akan mendatangkan berkat bagi hidup pribadi, tapi juga keluarga rumah tangga kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami bersyukur hari ini untuk segala berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati apapun bentuknya. Termasuk ketika Tuhan izinkan kami ada dalam syukur hari ulang tahun, kelahiran, pernikahan, sempurnakanlah syukur kami. Namun Bapa, kami pun sadar bahwa kehidupan kami kadangkala berhadapan dengan pergumulan dan tantangan. Jika Engkau mendapati saat-saat ini kami ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan-kesulitan hidup, maka berilah kiranya pertolongan bagi kami. Yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan. Kami percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan, kami akan mampu untuk menjalani perjuangan hidup kami masing-masing. Karena itu diberkatilah terus persekutuan Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, tapi pun siapa saja yang menyaksikan renungan harian keluarga di channel YouTube ini. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Diberkati terus Komisi Multimedia yang ada dalam pelayanan melalui RHK di channel YouTube ini. Tuhan berkati semuanya. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kehidupan kami bawa dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga edisi hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, tapi juga untuk subscribe channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.